Pemirsa, kita akan beralih ke spotlight yang ketiga terkait libur panjang akhir pekan. Di hari kedua libur panjang akhir pekan, arus wisata menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat kembali dipadati kendaraan dari arah Jakarta. Dan untuk mengurai kepanjatan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem one way sepenggal mulai dari kawasan Cisarua hingga Riung Gunung Puncak. Kita akan simak visualnya, pemirsa. Ini ya pemirsa visual terkait dengan libur panjang di akhir pekan. Tapi pemirsa tahu nggak Anda kalau di pagi hari itu sempat ada kepadatan kendaraan. Ini yang Anda lihat nih visualnya sekarang. Ini terkait dengan kepadatan kendaraan yang terlihat mengular dari ruas tol Ciawi hingga jalur Puncak. Jadi terlihat antrian panjang ini didominasi kendaraan wisatawan yang akan menghabiskan libur panjang di kawasan Puncak Bogor. Hingga Jumat pagi atau Jumat ini tercatat sekitar 10.000 kendaraan yang naik menuju kawasan Puncak. Dan jumlahnya menurun 6% kalau dibandingkan dengan hari pertama libur panjang. Oke, jadi sudah banyak yang mencicil sepertinya perjalanan pada kemarin ya. Jadi hari ini tinggal hari kedua yang masih mau bergerak dari arah Jakarta menuju Puncak. Nah, kita juga akan melihat pemirsa seperti apa dari arah Jakarta menuju ke Cisarua hingga Riung Gunung Puncak. Kasat Lantas Polres Bogor, Ibtu Afif Widi Ananto mengatakan sistem one way sepenggal menuju Puncak mulai diberlakukan sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat tadi dari arah Cisarua hingga Riung Gunung. Namun karena antrian kendaraan terus bertambah panjang, petugas kembali memperpanjang rekayasa lalu lintas pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dari arah Cipayung menuju kawasan Puncak. Sementara itu, Satlantas Polres Bogor berencana memberlakukan one way arah Jakarta pada siang hari secara situasional. Petugas memperkirakan puncak kepadatan kendaraan akan terjadi besok atau lusa, bertepatan dengan akhir pekan. Kita akan simak pernyataan dari Kasat Lantas Polres Bogor berikut ini. Baik, tadi sempat dilakukan penerapan pemenggalan untuk kendaraan yang akan naik ke atas, namun belum diberlakukan one way secara menyeluruh dari Gadok sampai dengan ke Puncak. Jadi kami memprediksi bahwa masyarakat yang akan melaksanakan wisata kemungkinan akan meningkat pada esok hari Sabtu. Sehingga kami memberikan himbauan kepada masyarakat yang merencanakan melaksanakan wisata ke jalur Puncak dapat memanfaatkan rekayasa one way yang diterapkan dari arah Jakarta ke Puncak itu di pagi hari, sedangkan untuk yang dari arah sebaliknya dari arah Puncak ke Jakarta pada sore hari. Dari Jawa Barat kita lihat ke Jakarta karena bertepatan dengan momen liburan long weekend, Pantai Ancol masih menjadi destinasi favorit masyarakat untuk mengisi hari libur mereka. Bukan kita ya, Gemma. Selain menikmati suasana pantai, pengunjung juga bisa mencoba berbagai aktivitas menarik nih, mulai dari berenang, bermain pasir, hingga menikmati wahana hiburan dan edukasi bersama keluarganya. Dan untuk melihat keseruannya, berikut liputan jurnalis Metro TV, Koni Briliana, dan juru kamera Guntur Sri Wibowo. Bertepatan dengan long weekend tanggal 14 Mei hingga 17 Mei 2026, kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya, terutama bagi para keluarga nih, dikarenakan memang Taman Impian Jaya Ancol, terutama di Pantai Ancol, tepat saat ini saya berada, ini merupakan destinasi wisata favorit yang ramah keluarga, karena di sini anak-anak bisa bermain dengan bebas dan juga harganya sangat terjangkau. Nah pemirsa, kalau bisa saya tunjukkan kepada Anda, memang di sini ini adalah kawasan yang paling ramai wisatawan karena selain di sini ada pantai, di sini juga ada banyak para UMKM yang berjualan begitu. Jadi para keluarga dan wisatawan lainnya bisa mempunyai banyak pilihan untuk bisa piknik di sini. Dan untuk itu pemirsa, saya nantinya akan bertanya kepada salah satu wisatawan di sini, kenapa mereka memilih kawasan Pantai Ancol ini menjadi wisata atau destinasi wisata favoritnya. Nah pemirsa, saking serunya saya sampai ikut piknik nih sama kakak-kakak dan adik-adik yang ada di sini. Halo, saya hai dulu kakak-kakak, adik-adik. Nah
Nah, selain itu, saya juga mau tanya-tanya nih ke pengunjung di sini. Sebenarnya apa sih yang bikin mereka tertarik ke Pantai Ancol? Halo Kak, ini dengan kakak siapa dan dari mana? Tias dari Tanjung Priuk. Oh, berarti deket ya Kak ya ke sini ya Kak. Udah sering nggak sih Kak ke Ancol nih kalau boleh tahu? Kebetulan kalau kami sendiri sering ya ke sini ya, karena kan deket tempatnya. Terus sering juga kalau selain long weekend juga kita seringnya kalau weekend itu terapi. Kalau misalnya ini terapi air laut ya, biasanya orang tua gitu. Nah Kak, kalau boleh tahu kenapa sih Kak pilih kawasan Ancol terutama pantai ini buat liburan saat long weekend? Selain jaraknya dekat dari rumah juga tempatnya luas ya, jadi anak-anak bisa main manapun, mau pinjam sepeda atau main pasir, main pantai, semuanya ada kan di sini gitu, jadi enak. Nah Kak, kalau selain Pantai Ancol nih, destinasi wisata favorit lainnya apa nih di kawasan Ancol? Biasanya kita ke Ocean Dream ya, atau Atlantis, SeaWorld juga sering. Yang belum ini sih, anak-anak belum terlalu ini karena masih kecil-kecil ya, Dufan itu biasanya belum, gitu. Nah kalau menurut kakak sendiri dari harga atau dan lainnya tuh gimana Kak Pantai Ancol ini? Ya sejauh ini masih worth it sih ya, nggak terlalu mahal-mahal amat juga ya, masih terjangkau lah, masih bisa. Baik, terima kasih banyak Kak Tias untuk waktunya. Nah, itu dia pemirsa keseruan saya tadi berbincang dengan salah satu pengunjung di kawasan Pantai Ancol. Dan memang Pantai Ancol ini karena ramah anak-anak dan keluarga, maka dari itu ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat sekitar DKI Jakarta. Dari Jakarta, Koni Briliana, Metro TV. Nah pemirsa, kita akan beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Di libur panjang kenaikan Yesus Kristus juga dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasi yang dipadati pengunjung yaitu Kebun Binatang Surabaya. Sejak hari Jumat pagi, pemirsa, ribuan pengunjung memadati area KBS untuk menikmati libur akhir pekan dan melihat beragam satwa. Berikut laporan jurnalis Metro TV Satrio Adi dan Haris Ramadhani dari Kebun Binatang Surabaya. Libur panjang akhir pekan kenaikan Isa Al-Masih yang jatuh pada hari Kamis kemarin ini membuat berbagai macam destinasi wisata di kota Surabaya padat dikunjungi oleh para pengunjung. Dan pada hari Jumat ini giliran Kebun Binatang Surabaya atau KBS yang dipadati pengunjung sejak pagi hari tadi. Berbagai macam wahana dan juga satwa menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang berkunjung di KBS ini. Dan salah satu satwa yang paling minat dikunjungi adalah satwa gajah. Nah, kita akan coba kasih makan atau feeding time gajah, Mas. Aku boleh kasih makan gajah ya, Mas ya? Silakan. Ya, itu dia cara memberi makan gajah. Nah, kita mau tanya-tanya nih ke zookeeper ya, apa nih sebutannya, Mas? Mahot juga. Oh, oke. Yang ada di sini dengan Mas siapa nih? Mas siapa? Muiz. Saya dengan Mas Muiz dan juga ini Bayu. Mas Bayu. Mas Ya. Muiz, Mas Bayu. Saya boleh tanya dulu nggak, nama gajah di belakang ini siapa sih, Mas? Untuk nama gajah yang ada di belakang sana ini namanya Hilir. Dia usianya 40 tahun, dia berjenis kelamin betina. Oh, 40 tahun, cukup tua ya? Iya, betul. Nah, kalau si Hilir ini dalam sehari bisa makan berapa kali sih, Mas? 3 kali. Untuk makannya kita bagi jadi 3 kali sehari. Itu sesuai porsinya kita hitung 10% sampai 15% dari berat badannya. Gitu. Kalau makanannya sendiri apa aja yang dimakan sama Hilir? Kalau untuk makanannya itu ada jenis rumputnya ada 2, jenis rumput gajah sama rumput lapangan. Terus untuk pakan tambahannya ada sayur sama buah. Terus ada vitaminnya juga setiap harinya. Tuh. Kalau buahnya kayak semangka, wort, terus pepaya, melon itu ada. Nah, kalau untuk waktu feeding time sendiri bagi para pengunjung itu dijadwalin juga atau seperti apa? Iya. Untuk feeding time ini kebetulan biasanya Jumat ini tutup ya, Mas, berhubung ini cuti bersama atau libur panjang, akhirnya kita buka. Tetap kalau ada jadwalnya umumnya sih hari Senin sama Jumat tutup, Mas ya. Karena kita juga membatasi porsi makan dari gajah tersebut. Nah, tentunya setelah kami melakukan feeding time, tetap kita juga memberikan pakan gajah kita di dalam kandang istirahatnya, gitu. Nah, selain Hilir ya tadi ya? Selain Hilir ada berapa gajah sih yang ada di Kebun Binatang Surabaya ini, Mas? Totalnya di sini ada 6 gajah, 3 betina dan 3 jantan. Dan untuk jantan dewasanya ada 1, yang remajanya juga ada 1, yang jantan anakannya juga ada 1.
Oke. Nah kalau di libur panjang akhir pekan kayak gini, biasanya Satwa Gajah nih gimana suasananya? Paling banyak kah atau gimana nih Mas? Alhamdulillah sih kalau libur panjang gini tetap di KBS ini tetap ramai sih, antusias warga Surabaya juga luar Surabaya. Bahkan ini tadi juga ada datang dari Belanda juga tadi teman-teman. Mungkin yang turun kemarin di pelabuhan itu ada tamu juga dari luar negeri mancanegara itu juga bersama datang ke Kebun Binatang Surabaya begitu. Oke. Kalau gitu makasih banyak Mas Muiz, Mas Bayu atas waktunya. Dah Hilir. Dadah. Nah pemirsa, memang KBS ini masih menjadi primadona bagi warga Surabaya dan sekitarnya untuk menghabiskan momen libur panjang akhir pekan seperti ini. Dan karena mayoritas dari pengunjung ini adalah keluarga yang membawa anak-anak, maka pengelola juga menghimbau bagi para pengunjung untuk tetap memperhatikan anak-anak mereka supaya tetap aman dan nyaman selama berlibur di Kebun Binatang Surabaya. Dari Surabaya, Satrio Adi, Haris Ramadhani, Metro TV. Iya pemirsa, itu tadi ketiga spotlight kita pada hari ini. Tentunya Newsline masih akan kembali dengan informasi lainnya. Ini salah satunya terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang membeli sapi kurban untuk warga yang dibeli dari para peternak lokal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.